Oke, baik teman-teman, pada video part 2 ini kita akan membahas bagaimana menentukan nilai ekstrim pada fungsi bersyarat dengan menggunakan metode pengalih Lagrange ini ya. Jadi tadi kita sudah tahu metode pengalih Lagrange ini tujuan utamanya adalah untuk menentukan titik kritis. Nah, untuk teoremanya di sini, jadi nanti akan ada nilai lambda, di mana turunan parsial pertama dari fungsi objektif itu harus sama dengan turunan parsial dari fungsi bersyaratnya. Kemudian dikalikan dengan lambda. Nah, lambda ini akan yang dikenal dengan faktor pengalih Lagrange ini. Nah, faktor pengalihnya Lagrange ini atau lambda ini sebenarnya boleh kita cari atau boleh tidak ya, untuk menentukan nilai lambda ini sebenarnya bukan tujuan utama, tetapi tujuan utamanya untuk menentukan titik kritisnya, x, y, atau z-nya. Jadi nanti ketika kita menentukan nilai x, y, z-nya sudah diperoleh, maka sudah cukup nanti. Nah, titik kritis dari fungsi x, y, z ini adalah solusi dari sistem persamaan, di mana turunan parsial pertama dari fungsi objektifnya ini dikurang dengan turunan parsial dari fungsi bersyaratnya dikalikan dengan lambda itu sama dengan 0. Nah, itu juga ini tergantung terhadap x, terhadap y, terhadap z. Kemudian yang terakhir syaratnya adalah fungsi dari fungsi bersyaratnya itu adalah sama dengan 0. Nah, di mana lambdanya adalah faktor pengalih Lagrange. Nah, sekarang kita masuk saja sebagai contoh. Nah, tadi kita sudah tahu sebelumnya dengan metode memasukkan salah satu variabel pada fungsi bersyarat ke dalam fungsi adjektif sehingga bisa kita tentukan nilai maksimumnya. Nah, sekarang dengan metode pengalih Lagrange dengan soal yang sama seperti ini, apakah hasilnya sama? Karena di sini akan kita coba hitung. Nah, di sini ada sebuah contoh satu. Di sini pertanyaannya, berapakah luas maksimum yang dapat dimiliki oleh suatu persegi panjang, maaf ini tipe, jika panjang diagonalnya adalah 2, seperti tadi. Maka sebelumnya kita harus identifikasi terlebih dulu, fungsi objektifnya adalah panjang dikali lebar atau x dikali y. Kemudian tadi fungsi syarat dari diagonal sama dengan 2 itu adalah x pangkat 2 plus y pangkat 2 kurang 4 sama dengan 0, karena syarat dari fungsi syarat adalah sama dengan 0. Nah, kemudian langkah pertama, kita harus membentuk dulu fungsi dari Lagrange-nya, di mana tadi adalah fungsi dari objektif dikurangi dengan fungsi dari bersyaratnya. Jadi fungsi objektif adalah x kali y, kurangi dengan lambda, dikalikan dengan x pangkat 2, plus y pangkat 2 dikurang 4 sama dengan 0. Nah, kemudian langkah selanjutnya kita menentukan syarat ekstrimnya, berdasarkan ini tadi. Maka turunan parsial pertama terhadap fungsi objektif dan juga terhadap fungsi bersyaratnya. Nah, di sini ada x kali y. Ketika diturunkan terhadap x, maka y-nya konstan, dan turunan dari x adalah 1, maka 1 kali y sama dengan y. Kemudian dikurangi dengan turunan dari x kuadrat plus y kuadrat kurang 4 terhadap x adalah 2x kuadrat, y-nya adalah 0, dan 4 juga 0. Maka 2x dikalikan dengan lambda. Nah, sehingga kita peroleh satu persamaan, turunan parsial pertama terhadap x adalah y dikurangi lambda 2x sama dengan 0. Nah, kemudian kita tentukan lagi syarat yang kedua di sini terhadap y, maka turunan parsial terhadap terhadap y di sini adalah ketika turunan terhadap y maka x-nya konstan, maka sama dengan x. Kemudian di sini diturunkan terhadap y sama dengan 2y, ini 0, maka x dikurang 2y sama dengan 0. Nah, kemudian kita tahu tadi untuk yang ketiga, di sini z-nya tidak ada karena fungsi kita hanya terdiri dari dua variabel. Kemudian g sama dengan, jadi di sini adalah fungsi dari bersyaratnya adalah x pangkat 2 plus y pangkat 2 kurang 4 sama dengan 0. Nah, setelah kita menentukan syarat ekstrim di sini, berdasarkan metode Lagrange ini, selanjutnya adalah kita menentukan titik kritis x dan y dari persamaan 1 dan 2. Jadi dari persamaan 1 dan 2, kita bisa menentukan nilai y dan x-nya. Nah, kita tahu tadi untuk persamaan pertama, y dikurang lambda 2x sama dengan 0. Nah, ketika ini y-nya kita pindah ruaskan atau lambda kita pindah ruaskan, berarti y sama dengan lambda dikali 2x. Nah, di sini. Jadi kita sudah menentukan di sini y-nya sama dengan lambda dikali 2x. Kemudian untuk yang kedua, y-nya juga sama, kita pindah ruaskan dari sini, dari hasil ini, x kurang 2y, lambda x kurang lambda
kali 2Y, maka lambda kali 2Y kita pindah ruaskan sama dengan X sama dengan lambda 2Y. Nah, ini kita sudah peroleh nilai Y dan nilai X-nya. Nah, sekarang untuk selanjutnya kita coba eliminasi persamaan 1 dan persamaan 2, biar lambdanya hilang dan nanti bisa kita memperoleh nilai X dan Y-nya. Nah, untuk proses ini sebenarnya dibutuhkan kreativitas ya teman-teman, karena ini tergantung ke masing-masing kita untuk menyelesaikannya. Nah, di sini misalnya untuk biar bisa nilai lambdanya hilang, di sini dari persamaan ini tadi, Y sama dengan X, lambda dikali 2X, X sama dengan lambda dikali 2Y, kita coba masing untuk ini kita kalikan Y, dan yang bawahnya kita kalikan dengan X. Maka Y ini dikalikan Y sama dengan Y kuadrat, 2X Y dikalikan Y sama dengan lambda 2XY. Kemudian X, di sini kalikan X sama dengan X kuadrat, kemudian lambda dikali 2Y dikali X sama dengan lambda 2XY. Nah, ini kalau kita eliminasi, maka ini habis, tinggal Y dan X kuadrat. Nah, dari sini kita bisa peroleh bahwa Y pangkat 2 sama dengan X pangkat 2. Nah, setelah kita peroleh persamaan baru dari hasil eliminasi ini, kita masukkan ke persamaan 3 dari presumpsi syaratnya tadi. Jadi sebenarnya konsepnya sama seperti yang cara sebelumnya ya, teman-teman. Jadi lambda ini boleh dicari atau tidak ya. Nah, kemudian bisa langsung kita masukkan saja. Jadi Y-nya sama dengan X kuadrat atau X-nya kuadrat sama dengan Y kuadrat. Kita masukkan ke persamaan bersyaratnya, maka X kuadrat di sini plus Y kuadrat dikurang 4. Nah, karena X kuadrat sama dengan Y kuadrat di sini, maka boleh saja ya teman-teman, Y kuadrat yang sini kita gantikan dengan X kuadrat. Karena dia sama kan, maka X pangkat 2 plus X pangkat 2 ini sama dengan 2X pangkat 2 ya. Nah, dari sini sama dengan 4. Maka bisa peroleh X pangkat 2 sama dengan 2. Maka X-nya bisa kita dapat, hasilnya adalah plus minus akar 2. Nah, ini kita lihat dari cara pertama tadi ini kurang lebih sama. Hasilnya sama-sama akar 2. Nah, kemudian setelah kita ketahui nilai X, selanjutnya kita bisa menentukan nilai Y-nya dari persamaan ini tadi ya, dari yang kita peroleh tadi di sini, dari persamaan sebelumnya. Nah, oke, kita tadi sudah syaratnya, dan kita sudah mengetahui nilai X-nya, maka tinggal kita masukkan nilai Y-nya. Ketika nilai X-nya, X pangkat 2, maka ketika X pangkat 2 ini kan sama dengan Y pangkat 2, ya maka boleh yang dong kita ganti Y, X pangkat 2 sama dengan Y pangkat 2, karena syaratnya kan sama. Maka di sini Y pangkat 2 ditambah Y pangkat 2 sama dengan 4. Maka di sini kita peroleh 2Y pangkat 2 sama dengan 4, atau Y pangkat 2 sama dengan 4 per 2 sama dengan 2, dan hasil akhirnya kita peroleh Y sama dengan plus minus akar 2. Nah, dari sini kita juga tahu, dan hasilnya sama ya teman-teman dari cara yang sebelumnya, akar 2 untuk X dan akar 2 untuk Y. Nah, kemudian selanjutnya kita menentukan tadi luas maksimumnya. Nah, di sini kita peroleh lihat hasilnya plus minus ya, tapi kenyataannya untuk luas ini kan tidak ada yang minus ya teman-teman. Luas itu nilainya plus semua ya, karena itu yang kita gunakan nilai plus saja, akar 2 plus akar 2. Yang kita anggap itu ada titik kritisnya adalah akar 2, X-nya, kemudian akar 2 juga untuk Y-nya. Nah, kemudian sama dengan cara sebelumnya untuk menentukan nilai maksimum minggu lalu, ketika kita sudah memperoleh titik kritisnya, maka selanjutnya kita masukkan ke fungsi objektifnya atau fungsi awalnya. Maka kita masukkan di sini X-nya adalah akar 2, kemudian Y-nya akar 2, kemudian akar 2 dikali akar 2 sama dengan 2 satuan luas. Yang dari sini kita peroleh bahwa luas maksimum dari ini adalah 2. Nah, ini adalah contoh pertama dari penerapan metode pengali Lagrange ya teman-teman. Jadi hasilnya sama saja. Nah, kemudian kita masuk ke contoh kedua. Nah, di sini misalnya tentukan nilai maksimum dan minimum dari fungsi. Kebetulan di sini ada 3 variabel, X, Y, Z, di mana X fungsinya sama dengan X plus 2Y plus 3Z. Kemudian ada fungsi syaratnya atau fungsi tadi batasannya, di mana di sini jika X, Y, Z adalah titik pada bola, di mana ini adalah kita simbolkan dengan G ya, fungsi syaratnya di sini, X pangkat 2 plus Y pangkat 2 dan Z pangkat 2 sama dengan 25. Atau di sini bisa kita definisikan sebagai ini adalah fungsi objektifnya dan ini adalah fungsi syaratnya.
Sama seperti sebelumnya, kita bentuk dalam persamaan Lagrange tadi, di mana fungsi objektif dikurangi dengan fungsi syaratnya. Fungsi objektifnya adalah X plus 2Y plus 3Z dikurangi dengan fungsi syaratnya dikalikan dengan lambda untuk faktor pengali metode Lagrange ini. Jadi, di sini fungsi syaratnya adalah X pangkat 2 plus Y pangkat 2 plus Z pangkat 2. Ini syaratnya kan harus sama dengan 0 ya tadi untuk fungsinya, maka kita kurangkan 25 kita benda ruas sama dengan 0 gitu ya. Oke, nah kemudian kita sudah bentuk fungsi Lagrange. Selanjutnya sama dengan sebelumnya kita tentukan syarat ekstrimnya. Nah, turunan parsial pertama terhadap X dari fungsi ini, dari bentuk fungsi ini, maka turunan parsial pertama terhadap X, maka ini adalah 1 ya teman. Turunan dari X adalah 1, ini 0 dan ini 0. Maka 1 dikurangi dengan lambda, ini diturunkan terhadap X, ini 0, ini 0, ini 0, dan ini adalah 2X. Jadi 1 dikurang lambda dikalikan dengan 2X. Ini kita sudah peroleh pertama turunan terhadap X. Kemudian kita turunkan lagi turunan terhadap Y-nya. Jadi sama sebelumnya, ini turun terhadap Y adalah 2 dikali Y, 2 dikali 1, 2, jadi turunan ini adalah 2. Oke, kemudian di sini lambda dikalikan dengan turunan Y kuadrat adalah 2Y, jadi dikurangin lambda dikalikan dengan 2Y. Nah, ini kita sudah peroleh turunan keduanya. Kemudian di sini ada turunan ketiga, adalah kita turunkan terhadap Z ya, dari fungsi Lagrange ini. Jadi yang pertama ini terhadap Z, berarti ini adalah 3. Kemudian dikurangi dengan turunan Z adalah 2Z, berarti 3 dikurang lambda dikali 2Z. Nah, kemudian syarat yang terakhir adalah memasukkan fungsi syaratnya. Jadi tidak turunkan ya, diturunkan hanya 1, 2, 3. Sedangkan yang poin 4 adalah hanya memasukkan fungsi syaratnya saja sama dengan 0, di mana X pangkat 2 plus Y pangkat 2 plus Z pangkat 2 karena harus sama dengan 0, maka dipindah ruaskan ke kiri, negatif 2,5 sama dengan 0. Nah, kita sudah dapat 4 persamaan. Langkah selanjutnya sama sebelumnya kita menentukan titik kritis berdasarkan nilai lambda, X, dan Y. Nah, kita bisa tentukan nilai lambdanya, bisa tidak juga, tapi nanti untuk pembantu menentukan nilai X dan Y-nya, atau menentukan titik kritisnya. Nah, kita sudah peroleh tadi persamaan pertama, 1 dikurang lambda dikali 2X, maka berdasarkan persamaan ini, kita bisa menentukan nilai X-nya ya, teman-teman. Jadi ini misalnya kita pindah ruaskan, satunya, lambda 2X-nya kita pindah ruaskan 1 sama dengan lambda 2X, atau lambda 2X sama dengan 1, sehingga dari sini kita bisa menentukan 1 sama dengan, X sama dengan 1 dibagi dengan 2 lambda ya, teman-teman. Nah, ini kita sudah peroleh persamaan 1 untuk X-nya, 1 sama dengan 2 lambda. Nah, kemudian kita berdasarkan persamaan kedua tadi, kita juga bisa menentukan nilai Y-nya. Kemudian ini lambda 2Y kita pindah ruaskan, maka sama dengan 2 sama dengan lambda 2Y. Maka berdasarkan ini kita bisa menentukan nilai Y-nya adalah 2 dibandingkan dengan 2 dibagi 2 lambda, atau kita sederhanakan sama dengan 1/4 lambda ya, teman-teman. Nah, jadi kita sudah peroleh juga nilai X dan nilai Y-nya. Sekarang, karena tadi ada 3 variabel, maka tentukan juga nilai Z-nya. Nah, kita peroleh persamaan Z tadi adalah 3 dikurang lambda 2Z. Nah, kita pindah luaskan lambdanya di 3 sama dengan lambda 2Z, maka dari sini Z sama dengan 3 dibandingkan dengan 2 lambda. Nah, kita sudah peroleh persamaan 1, 2, dan 3 atau X, Y, Z-nya. Nah, sekarang tinggal kita masukkan saja nilai X, Y, Z-nya ini ke dalam fungsi syaratnya. Jadi sama seperti yang salah pertama tadi sebenarnya, teman-teman. Jadi di sini hanya ada nilai lambda yang membantu ya. Jadi tinggal kita masukkan saja X, Y, Z ke dalam fungsi syaratnya. Fungsi syaratnya adalah X pangkat 2, Y pangkat 2, Z pangkat 2 kurang 25 sama dengan 0. Kita masukkan X yang pertama adalah 1/2 lambda pangkat 2, kemudian yang kedua adalah 1/4 lambda pangkat 2, kemudian yang Z adalah 3/2 lambda pangkat 2 dikurangi 25 sama dengan 0. Nah, kemudian jika ini kita pindah ruaskan, maka ini dipangkatkan ya, seperti 1/4 lambda kuadrat, 1/4 lambda kuadrat ditambah 3 pangkat 3 pangkat 2, 9, 1/4, 2 pangkat 24, lambda pangkat 2 sama dengan 25. Nah, dari sini kita samakan penyebutnya, maka kita peroleh hasil akhirnya adalah 14 sama dengan lambda pangkat 2. Jadi 1 tambah 4 tambah 9 ya. 14 dibagi dengan lambda pangkat 2 sama dengan 25. Dan dari sini kita peroleh lambda pangkat 2 sama dengan 14 per 25, tinggal putar saja, atau lambdanya
ini kita akarkan ya, lambda sama dengan akar dari 14 bagi 25, itu sama dengan juga 1/5 akar 14. Nah, jadi di sini kita peroleh nilai X dan Y-nya, dan peroleh nilai lambdanya adalah 1/5 akar 14. Jadi kita bisa menentukan nilai lambdanya untuk membantu nilai X-nya. Nah, setelah kita menentukan nilai lambdanya, maka X-nya bisa kita tentukan dalam bentuk nilai ya, maka tinggal dimasukkan nilai lambdanya. Setengah kali lambda akar ini, maka akan peroleh nilai X-nya, begitu juga untuk Y-nya. Nah, ini adalah keuntungan menggunakan metode Lagrange ya. Nah, tadi kita sudah mengetahui persamaannya. Tadi untuk X ini tinggal kita masukkan saja nilai lambdanya adalah 1/5 akar 14. Jadi kita peroleh X-nya sama dengan 5 akar 14/28. Nanti dihitung sendiri saja teman-teman. Kemudian Y juga sama, 5 akar 14/14. Kemudian di sini 3, kita masukkan nilai lambdanya adalah 1/5 akar 14. Maka diperoleh di sini adalah 15, 2 akar 14 sama dengan 5 akar 14 dibagi 28. Jadi di sini naikkan ke atas ya. 5, 13, jadi 2 akar 14-nya juga sama. 5 kali 1, 5 akar 14 bagi 14. Nanti dicoba saja dengan kalkulator. Nah, dari sini kita mengetahui bahwa untuk titik kritisnya, itu nilai X-nya adalah 15, 5 akar 14, 28, kemudian Y-nya ada 5 akar 14, 14, kemudian Z-nya 5 akar 14, 28. Nah, ini bisa juga kita sederhanakan, kita samakan penyebutnya. Maka di sini kita kalikan 2 saja, maka di sini jadi 10 akar 14 bagi dengan 28 ya. Nah, tadi plus minus, maka kita coba titik kritis A adalah plus semua, titik B negatif semua. Nah, jadi kita tinggal masukkan plus minus saja. Oke, setelah kita menentukan titik kritisnya, X, Y, Z, maka selanjutnya kita menentukan nilai maksimum dan minimumnya. Nah, sama dengan cara sebelumnya, ketika kita sudah mengetahui titik kritis, tinggal kita masukkan saja ke fungsi awal atau fungsi objektifnya. Kita tahu tadi fungsi objektifnya, atau fungsi awalnya adalah X plus 2Z plus 2Y plus 3Z. Kita masukkan nilai X, Y, Z-nya. X-nya adalah tadi ini, kita masukkan, maka akan kita peroleh hasil seperti ini. Nah, di sini X akan 5 akar 14/28 ya. Di sini kita peroleh. Nah, di sini teman-teman akan peroleh hasilnya nanti, tinggal dimasukkan saja. 2 dikalikan dengan 10 akar 14/28, 3 dikali 5 akar 14/28, nanti akan diperoleh hasilnya adalah 70, seperti itu. Kemudian 70/28 akar 14, atau sama dengan kita sederhanakan lagi 5/2 akar 14. Kemudian kita masukkan lagi yang nilainya minus, jadi ini titik A, ini titik B. Oh, maaf, ini harusnya B, nanti akan saya ganti. Jadi di titik B di sini diperoleh juga hasilnya sama, karena nilainya sama, yang beda hanya negatif saja, jadi negatif 75. Kita lihat dari sini, maka nilai yang terbesar adalah nilai ekstrim maksimum, sedangkan yang minus adalah nilai ekstrim minimum. Oke, nah ini kita sudah mengetahui 2 contoh ya penerapan metode Lagrange. Semoga teman-teman bisa memahami yang saya sampaikan.